kenalin, nama aku Ria Hayati. Di video kali ini aku mau sharing kepada kalian semua terkait dengan artikel yang kemarin pernah aku publish di channel YouTube aku sebelumnya. Aku menjelaskan tentang artikel konseptual. Padahal sebenarnya yang aku jelaskan itu adalah artikel yang sering aku gunakan, yang sering aku buat, yaitu artikel ilmiah sebenarnya. Jadi aku juga baru lihat setelah ada beberapa diskusi dan komen dari si Rais yang bertanya sama aku. Jadi kemarin bilang, "Kak, kayak mana contohnya?" gitu kan, artikel konseptual itu. Terus si Rais juga bilang mungkin ada sedikit bertambah pengetahuan dia setelah aku jelaskan. Walaupun nggak semuanya sedetail yang bisa dicari di internet sih gitu kan. Setelah aku searching juga, ternyata artikel konseptual itu lebih simpel dan lebih memudahkan sebenarnya daripada artikel ilmiah. Kalian bisa lihat langsung saja. Sekarang aku menggunakan laptop. Jadi yang kalian harus tahu adalah kalau dalam pembuatan artikel ilmiah itu biasanya dipublish, dia itu berupa jurnal ya. Jadi kalau misalnya kalian buat artikel ilmiah, itu bisa kalian lihat contohnya seperti yang sudah aku buat, yang aku publish di Google Scholar Ria Hayati. Jadi kita langsung aja, aku record ini dari laptop biar teman-teman juga semakin paham gitu ya. Oke, ini artikel konseptual. Jadi artikel konseptual itu hasil pemikiran penulis ataupun suatu permasalahan yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Jadi setelah aku lihat, ternyata artikel ilmiah, artikel konseptual itu dia itu bisa terdiri dari beberapa unsur pokok. Yang pertama yaitu judul, nama penulis, abstrak, kata kunci. Jadi di situ sama aja kayak jurnal biasa yang sering kita lihat ya kan, kayak artikel ilmiah gitu kan. Terus selanjutnya itu ada pendahuluan, ada bagian inti atau pembahasan, ada penutup, dan ada daftar rujukan. Sebenarnya sama sih, tapi di sini tidak pakai metode, ya kan? Tidak pakai metode. Terus bisa aku lihat ternyata artikel konseptual ini secara garis besar, ya kan, bisa bisa di mirip gitu ya, mirip kayak makalah dalam pembuatan makalah, tapi ini lebih ke terkonsep gitu ya kan, lebih terkonsep, dan ini berdasarkan keresahan yang ada, yang dirasakan oleh si penulis gitu. Tunggu, aku stop dulu ini. Oke. Terus untuk pembuatan artikel ilmiah, untuk judulnya kalian bisa buat simple aja, kayak kalau misal di jurusan BK, upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengatasi virus corona, misalnya dalam menangani virus corona. Oke guys, jadi untuk judul yang bisa dibuat dalam pembuatan artikel konseptual ataupun judul skripsi, tadi kemarin ada juga yang nanya, "Kak, kalau misalnya buat judul sesuai dengan masalah yang kita hadapi saat sekarang ini, seperti masalah COVID-19, virus COVID-19. Jadi yang kita bisa buat itu kayak bagaimana cara siswa itu mandiri dalam belajar, karena ini kan situasi sekarang kan kita itu diwajibkan untuk di rumah, ya kan. Jadi kita bisa buat judulnya seperti ini, masalahnya adalah kemandirian belajar. Jadi kita buat kemandirian belajar siswa di tengah krisis kemandirian belajar siswa di tengah situasi virus COVID-19 misalnya. Atau kalau itu untuk judul artikel konseptual. Tapi kalau misalnya untuk judul skripsi, itu kan berupa ada metode di dalamnya, ada hasil penelitian nanti kalau untuk skripsi. Kalau untuk judul skripsi itu yang cocok adalah kemandirian belajar siswa terhadap peningkatan prestasi belajar.
pengaruh kemandirian belajar siswa terhadap prestasi belajar. Cocok nggak itu? Soalnya ini aku lihat juga dari sini sih, dari judul-judul teman-teman aku. Kalau misalnya kita buat kemandirian belajar adalah masalahnya sebagai Y, berarti pengaruh prestasi belajar terhadap kemandirian, pengaruh nilai lah atau enggak ya, pengaruh nilai terhadap kemandirian belajar siswa di tengah COVID-19 misalnya. Ya kan, kalian bisa cari inspirasi atau cari variabel yang lain, tapi masalahnya tetap kemandirian belajar. Karena memang di situasi saat ini diwajibkan siswa itu untuk mandiri belajar di rumah, ataupun apakah efektifkah cara belajar secara online untuk meningkatkan kemandirian belajar siswa misalnya. Itu untuk judul skripsi. Efektivitas pembelajaran secara online atau efektivitas pembelajaran melalui aplikasi Ruang Guru untuk meningkatkan prestasi belajar siswa di tengah COVID-19, bisa juga seperti itu. Mungkin itu yang bisa aku kasih tahu.